have a TikTok problem. Nasib TikTok di era Presiden Donald Trump, apakah terancam? Dan apakah Israel di balik semua ini? Bolo-bolo, jadi TikTok itu sempat dibekukan di Amerika, jadi tanggal 19 Januari 2025 kemarin, tepat sehari sebelum pelantikan Donald Trump. Nah, yang uniknya kemudian di hari pertama Trump ini menjabat, Trump ini langsung menandatangani perintah eksekutif yang menunda larangan aplikasi TikTok selama 75 hari untuk menghindari penutupan mendadak dan memberikan waktu bagi pemerintahannya untuk menentukan langkah yang tepat ke depannya. Nah, ini unik juga ya, kalau nggak aneh bukan Trump ini ya. Jadi karena Trump sendiri masa pemerintah sebelumnya, tepatnya di bulan Agustus 2020, itu sudah pernah secara resmi menandatangani perintah eksekutif untuk mengeluarkan larangan transaksi dengan ByteDance ya. Jadi ByteDance itu perusahaan induknya TikTok. Karena apa? Ya karena Trump itu parno bahwa TikTok itu dianggap menyimpan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Ya nggak salah sih ya, karena ya negara mana sih yang nggak pengen lihat Amerika itu kejedot gitu ya, apalagi Cina ini kan luar biasa ya kemajuannya dan sekarang tumbuh menjadi raksasa yang memang ancaman nyata untuk Amerika. Jadi memang pada saat itu pertimbangan dari Trump ya, bahwa data yang dikumpulkan oleh TikTok itu dikhawatirkan bisa digunakan China, ya itu pasti adalah bahaya ya bagi national security dari Amerika. Jadi pada saat itu pemerintah Amerika sudah bersiap untuk mengambil tindakan agresif ya terhadap TikTok demi melindungi keamanan nasional. Nah, cuman uniknya keputusan dari Trump tersebut ya pada saat itu ditolak oleh MA-nya Amerika ya. MA-nya Amerika itu United States District Court for the District of Columbia. Ya, jadi perintah eksekutif Trump itu ditolak ya karena dengan aspirasinya masyarakat Amerika juga banyak yang menentang. Dasarnya juga orang Amerika kan juga banyak yang benci sama Trump juga ya. Jadi dibatalkanlah keputusan presiden tersebut. Ya itu kalau MA di Amrik ya sangat mungkin ya. Jadi di situ konsep trias politikanya, pemisahan kekuasaannya bisa berjalan. Jadi namanya kehakiman itu bisa menolak keputusan dari eksekutif ya. Itu kalau di Amrik. Itu kalau MA-nya di Amrik. Nah kalau MA atau MK-nya di negeri Konoha ya beda cerita bos. Jadi ada banyak pertanyaan, kenapa kok Presiden Trump ini langsung mengeluarkan penangguhan ya di hari pertama Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2025 ini. Yang pasti banyak yang melihat Trump ini berusaha untuk meraih simpati pemilih muda ya kan. Kalau kita lihat generasi mudanya Amerika, terutama dari kaum liberal itu kan antipati banget ya sama Trump ya. Yang suka sama Trump itu kan yang di daerah-daerah Republikan, yang terutama generasi-generasi tua ya seperti itu. Nah kemudian pasti ya Trump ini juga melihat kepentingan ekonomi, karena apapun TikTok ini sebuah perusahaan besar ya yang mengubah dunia seperti itu ya. Jadi Trump itu sendiri punya cita-cita bahwa Amerika ini harus punya setidaknya 50% saham di TikTok itu sendiri. Kemudian muncul juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa Trump ini ingin menggunakan TikTok sebagai alat untuk mengontrol media sosial. Tapi ada juga yang menarik ya, kalau kita bicara konspirasi tentang isu TikTok yang ada di Amerika ini adalah keterlibatan Israel. Nah, benarkah segala hal yang terkait dengan usaha untuk membekukan TikTok di Amerika ini ada faktor dari lobby-lobby Israel? Nah, bolo-bolo bisa simak video pendek ya. Ini percakapan antara Mitt Romney, yaitu senator Amerika, dengan Anthony Blinken ya, sekretaris Amerika. Ya, kita tonton dulu. Postings on TikTok and the number of mentions of Palestinians relative to other social media sites, it's overwhelmingly so among TikTok, which is some wonder why there was such overwhelming support for us to shut down potentially TikTok or other entities of that nature. I mean, typically the Israelis are good at PR. What's happened here? And so we really have a TikTok problem. Oke bolo-bolo, jadi tadi kita bisa saksikan ya bahwa si senator Amerika tadi, Romney tadi, mengatakan bahwa di TikTok itu banyak sekali video yang pro Palestina gitu ya, dan itu overwhelming ya bagi mereka, sehingga perlu ada langkah yang ditempuh oleh negara untuk men-shutdown TikTok. Nah kata dia, ini mengganggu kinerja dari Israel yang biasanya bagus untuk urusan PR.
kemudian lanjut ya, tadi ada juga cuplikan dari lobbyis Israel yaitu Jonathan Greenblatt. Dia mengatakan we have TikTok problem. Kalau dulu, jadi kalau generasi tua Amerika itu kenapa kok mayoritas ngepro sama Israel? Itu jelas karena informasinya itu satu sisi. Mereka cuma nonton CNN, Fox, kemudian TV-TV mainstream pada umumnya ya. Tapi sekarang ada sosial media ya, arus informasi yang anti mainstream itu meluncur dengan derasnya. Sehingga jangan heran kalau kita ketemu sama generasi Amerika yang muda-muda. Jadi saya ini punya banyak sekali kenalan anak-anak muda Amerika, dan menurut pengalaman saya pribadi 90% dari mereka itu anti Zionis. Nah, ini mengejutkan ya. Jadi teman-teman di Indonesia kan banyak yang selalu menganggap bahwa Amerika ini sekutu utama Israel. Ya emang kalau negaranya memang iya. Setidaknya sampai saat ini kita nggak pernah tahu ya pendekatan politik luar negeri Amerika yang di masa yang akan datang mengenai isu Israel Palestina. Nah, kemudian karena problem di TikTok ini sedemikian gedenya, kemudian AIPAC ya. Jadi AIPAC ini adalah organisasi lobby-lobby Yahudi terbesar di Amerika yang punya kekuatan luar biasa dalam menentukan politik di Amerika. Nah, kemudian AIPAC itu mendesak pemerintah untuk membukukan TikTok karena tidak cukup pro Israel. Jadi gimana Bolo-Bolo? Kalau TikTok dikatakan tidak cukup pro Israel, menurut Bolo-Bolo, apakah sosmed lain itu lebih pro Israel? Ya, kita tentunya sudah pernah dengar ya, beberapa teman itu mengeluh soal bagaimana postingan mereka yang terkait dengan dukungan terhadap Palestina di Instagram dan FB itu ya ada tanda-tanda dipersulit gitu ya, sampai akhirnya kan sejarahnya muncul ikon semangka ya sebagai simbol dalam dukungan terhadap Palestina itu ya, ini karena algoritmanya Meta ini bisa dibilang terlalu baper ya kalau kita ngomong Palestina dikit, makanya mereka memodifikasi muncul dengan ikon semangka ya. Dan dari pengalaman Mas Wim sendiri ya, selama 3 bulan membuka channel ini ya, kita kan sebagian besar memang berbicara soal isu kebangsaan yang ada di negara kita, tapi beberapa kali saya juga ngepost video-video yang membicarakan tentang konflik di Israel Palestina, dan memang harus saya akui bahwa video-video yang terkait Israel Palestina ini kok ada kecenderungan ditahan ya algoritmanya untuk tidak berkembang. Jadi Bolo-Bolo bisa lihat ini ya, mulai dari yang video yang panjang sampai yang short. Setiap saya berbicara tentang isu Israel dan Palestina, ini viewernya sedikit, dan mungkin video ini bakalan sedikit juga viewernya. Nah, sementara kalau TikTok ini kan made in China, jadi ya sebodo amat lah mereka ya. Apalagi kita tahu ya, negara Cina itu salah satu negara yang sudah deklarasi bahwa mereka tuh pro Palestina merdeka, dan beberapa kali politisi China itu berani mengkritik secara terang-terangan, tentunya mengkritik Israel ya, dan juga standar ganda Amerika. Jadi faktanya hari ini informasi tentang Israel dan Palestina itu sudah sedemikian luas ya, yang muncul dari pengamatan lapangan, dari berbagai analis gitu kan, dan bahkan banyak sekali video-video yang bersimpati terhadap Palestina itu muncul dari masyarakat barat non-muslim yang termasuk yang Yahudi sendiri. That the Palestinians have the full right of the whole land. Jadi jangan salah Bolo-Bolo, orang Yahudi yang tidak mendukung Zionis Israel itu juga banyak sekali ya. Nah, makanya itu kalau di Indonesia ini Zionis pesek ini kan seneng banget ya nyinyir ya. Salah satunya ya tentang katakanlah boykot ya produk-produk pro Zionis. Mereka mengatakan, boykot gak nanggung, kenapa nggak boykot medsos kalian? Facebook, Google, IG, YouTube itu kan buatan Yahudi semua. Nah, itu kan kata mereka seperti itu. Masalahnya bukan di Yahudinya gitu. Yahudi dan Zionisme itu sesuatu hal yang berbeda. Jangan dicampur adukkan, karena nggak semua orang Yahudi itu mendukung Zionis gitu kan. Sementara nggak semua orang non Yahudi itu tidak pro Zionis. Jadi produk mau buatan Tulungagung pun ya, kalau yang punya produk itu ngepro sama Zionis ya Zionis aja kan, seperti itu. Dan Bolo-Bolo juga harus tahu bahwa tidak semua medsos dan tidak semua teknologi itu buatan Yahudi ya. Kita tahu Steve Jobs, foundernya Apple, dia bukan Yahudi, bahkan dia ada keturunan Arab ya, dari Syria. Kemudian Bill Gates pendiri Microsoft itu juga bukan orang Yahudi gitu kan. Dan YouTube, nah ya YouTube ini pendirinya nggak ada yang orang Yahudi. Malah salah satu pendirinya namanya Javad Karim, ini seorang Jerman keturunan Bangladesh yang Muslim gitu. Nah, tapi terkait ini, kalau benar dugaan kami ya bahwa YouTube ini punya algoritma yang katakanlah mempersulit sebaran dari berita-berita yang pro Palestina, ya ini suatu bukti juga. Bahkan ketika salah satu foundernya YouTube itu Muslim sekalipun, ya bisa saja dia akhirnya mencapai deal dengan pemimpin Zionis, ya bisa saja. Sekali lagi bukan urusan agama ya. Jadi adalah sebuah mitos yang mengatakan bahwa segala sesuatu teknologi itu pasti buatan Yahudi. Jadi bagi saudara-saudaraku Zionis pesek, ya nggak usah over glorifikasi ya terhadap Yahudi. Kalaupun teknologi tersebut memang betul buatan Yahudi, ya,
ya, atau buatan yang pro Zionis, kan kita bisa gunakan teknologi itu untuk melawan balik ya. Misalnya apa? Kita gunakan, katakanlah semua sosmed ini memang buatan orang-orang yang pro Zionisme gitu kan. Kan ya buktinya sekarang kebenaran terkuak ya. Orang-orang mulai tersadar apa yang terjadi di sana ya karena informasi yang deras dari sosial media itu sendiri. Jadi nggak masalah teknologi itu kita gunakan untuk tanda kutip melawan balik. Oh, kita menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk menyebarkan sebuah kebencian terhadap etnis tertentu atau terhadap agama tertentu atau terhadap bangsa tertentu ya. Yang kita lawan itu adalah penindasannya. Yang kita lawan bukan orang Yahudinya atau agamanya atau bahkan bangsa Israelnya, bukan, tapi penindasannya gitu kan. Nah, jadi analoginya seperti Belanda ya. Kita dulu dijajah Belanda ya, dan Belanda ketika mengkolonisasi Indonesia mereka membangun infrastruktur ya yang berupa jalan, jembatan, rel kereta api. Terus kalau pahlawan kita nyerang Belanda terus pakai jalan aspal yang dibangun oleh Belanda, terus kalian akan ngomong, pahlawan nanggung banget, kalau mau ngelawan Belanda jangan pakai aspalnya dong. ya nggak gitu juga. Jadi bolo-bolo, saya sekali lagi di beberapa video selalu mengutarakan keyakinan saya bahwa Free Palestine itu tinggal menunggu waktu. Dunia sudah bergerak, mayoritas negara sudah mengakui kedaulatan Palestina, tidak terkecuali negara-negara barat, bahkan beberapa negara sudah berani mengusir duta besar Israel dari negara mereka. Di Amerika sendiri dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga sangat besar, dan tidak terkecuali di dalam internal Israel sendiri ya, itu sudah mulai muncul kritik-kritik ya terhadap rezim apartheid yang dijalankan oleh pemerintahan Netanyahu, dan sudah muncul simpati-simpati terhadap penderitaan warga Palestina yang tertindas oleh kejahatan Israel. Jadi sekali lagi, ini bukan soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Jadi saya senang sekali dengan sebuah quote yang sering muncul di sosial media. Mereka mengatakan bahwa tidak perlu menjadi seorang muslim untuk berbicara jujur soal Palestina. Cukup menjadi manusia. Apalagi kalau kalian manusia Indonesia. Karena apa? Di paragraf pertama Konstitusi Undang-Undang 45 di situ menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.